iSensu memenuhi selera dunia usaha yang semakin kompetitif di era digital. Beroperasi sejak tahun 2017, iSensum bergerak di bidang artificial intelligence dan big data analysis. Menerima pendanaan awal dari 500 startup, iSensum menawarkan solusi bagi perusahaan dan startup yang ingin memonetize data. iSensum sudah bermitra dengan Sepulsa dan Happy Fresh. Sepulsa adalah platform pengisian pulsa, sedangkan Happy Fresh adalah aplikasi mobile untuk belanja kebutuhan sehari-hari. iSensum terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk dan solusi guna membantu perusahaan-perusahaan dari berbagai lintas sektor. Kata Vivek Thomas, Direktur Utama iSensum, membantu perusahaan-perusahaan meningkatkan profit dengan menggunakan teknologi artificial intelligence dan data analisis. Selain Indonesia, iSensum sudah membuka markas di Singapura dan Bangalore. Era industri 4.0 menjadi era disrupsi bagi banyak bisnis. Tapi ini juga menjadi kesempatan bagi munculnya bisnis-bisnis baru, terutama di bidang big data analysis dan juga artificial intelligence. Salah satu perusahaan yang menjual produk ini adalah iSensum. Berdiri sejak 2018, sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasanya. Kita akan berbincang dengan Managing Director PT iSensum, Vivek Thomas. Pak Vivek, terima kasih waktunya sudah bersama kami. Terima kasih Pak Rudi. Pak Vivek, ini kalau bicara soal big data analysis dan artificial intelligence, sebetulnya ini hal baru sebetulnya bagi banyak orang Indonesia juga. Ini mungkin bisa dijelaskan kenapa Anda juga pada akhirnya masuk ke bisnis yang sebetulnya belum banyak juga memahami. Sekarang industri seperti Bapak bilang, industri 4.0, competition di Indonesia sekarang lagi naik. Banyak companies sudah masuk ke Indonesia juga. Kalau company semua mau saing sama competition sama perusahaan lain, dia harus naikkan efisiensi. Dan artificial intelligence dan big data itu help yang perusahaan-perusahaan ini untuk efisiensinya naik dan salesnya juga naik dan therefore the profit juga bisa naik. Okay. So yang artificial intelligence atau big data itu udah lama, tapi di Indonesia memang itu a little bit new, but it is fast catching. Banyak perusahaan yang mau enter yang pakai analisis seperti itu karena dia juga mau become number one atau stay number one. So that's basically why ini semua ada di Indonesia sekarang. Saat pertama Anda membangun perusahaan ini di 2018. Apakah memang sudah banyak perusahaan yang paham sebetulnya bahwa ini adalah cara baru bagi kami untuk lebih efisien? Atau Anda harus memperkenalkan pada mereka? Yang 2020 sekarang banyak orang yang tahu big data atau word yang tahu atau artificial intelligence apa dia udah tahu. Tapi implementasi yang dua-duanya mungkin sedikit yang perusahaan yang masih. Tapi perkenalan udah, tapi implementationnya very few, sangat rendah. Artinya mereka sebetulnya masih agak bingung. Mereka tahu ini bisa meningkatkan efisiensi, tapi bagaimana menerapkannya, ini juga mereka masih perlu lebih diberi pemahaman, begitu? Menurut saya itu di Indonesia, orang Indonesia atau yang semua orang di sini, termasuk yang CEO di sini, dia early adopter untuk teknologi seperti iPhone atau mobile phones itu dia early adopter. Tapi untuk adopsi untuk yang teknologi mungkin agak advanced, dia itu di marketing terminology laggard. So very few companies, ada yang sedikit banget yang companies yang early adopters di sini. Kalau kita compare sama Singapura, early adoptersnya lebih banyak di sana karena competition juga lebih intens di sana. So mungkin itu salah satu reason untuk adoption rate untuk teknologi seperti itu masih sedikit slow di sini. Tapi Anda kan membangun perusahaan ini dari nol di 2018. Dan sekarang sudah ada beberapa klien.
Yes, kita sudah ada 10 klien di Indonesia. Itu termasuk yang klien besar-besar seperti Trakindo atau ada Sanofi Aventis atau yang Sukanda Jaya yang punya Diamond Group, itu klien-klien kita. Dan ada kecil klien juga, Cotton Ink, e-commerce dan retail show. So ada banyak klien yang mau coba dan udah tahu that salesnya dia bisa, satu example saya bisa kasih klien satu dari kita, return on actual sales dia ROAS sebelum dia pakai kita dia cuma 5x atau 5 kali. Setelah kita pakai AI dan Big Data Analytics dan kasih rekomendasi untuk dia dari 5 itu bisa loncat ke 14,3x. Oke. Ya, so lebih dari 2 kali bisa. Itu yang advantage untuk pakai data, Pak. Ya. Oke. Tapi ini kan setelah mereka menggunakan, mereka terlihat berhasil, efisien secara penjualan, peningkatan juga. Tapi sebelum mereka menggunakan itu, bagaimana iSensum meyakinkan mereka untuk mau menggunakan Big Data Analytics dan juga Artificial Intelligence ini? Yes, itu sangat susah di Indonesia sekarang karena kita harus kita seperti teachers, Pak. So kita harus bilang ke mereka untuk coba dia kan hesitant, dia nggak confident untuk mencoba yang new technology. Ya, karena itu biaya kan? Iya, yes Pak. Tapi kita juga biaya itu good point dari Pak. Banyak orang pikir itu biayanya sangat tertinggi. Tapi untuk artificial intelligence itu software Pak. So biayanya, and sekarang kan banyak proses kita di cloud. Kita pakai cloud. Dan therefore cost untuk ke client itu enggak, let's say kalau kita compare sama yang consulting project atau yang market research project, kita jauh lebih murah dari consulting atau market research, Pak. Dan banyak orang nggak tahu tuh, dia juga pikir karena itu teknologinya tertinggi, canggih, itu mereka mungkin wrongly think that itu mahal banget, right? But it's not that expensive. Oke. Yeah. Tapi di sisi lain, sebetulnya ketika kita bicara soal big data analytics dan juga artificial intelligence ini, ya ini sebetulnya sebuah proses yang bagaimana sehingga mereka akhirnya mau, ini adalah produk yang ingin saya pakai dan saya tahu ini lebih baik mungkin dibandingkan seperti yang tadi disampaikan. Misalkan dari market research consultant atau apapun. Ini adalah software yang betul-betul bisa membuat kami menjadi lebih efisien. Itu bagaimana membuat mungkin seperti saya juga yang masih awam jadi lebih paham apa itu big data analytics dan juga artificial intelligence dalam proses ini. So untuk sales proses kita mau perkenalkan yang produk itu, kita pakai proses namanya proof of concept atau POC project. So mereka kasih transaction data ke kita dan itu namanya slice of data. So kita pakai cuma satu slice of data aja dan kita bisa algorithm run untuk yang ke semua data itu dan kita kasih tahu results-nya. Bapak Ibu lihat ini yang POC result. Yang POC result aja kita bisa bikin salesnya naik 2 atau 3 kali. Imagine kalau ada semua data. So kita sekarang di Indonesia semua pakai POC, Pak. So POC-nya udah selesai, nanti kliennya udah percaya untuk results-nya dan dia udah tahu berapa harganya juga dan baru itu dia mau mungkin lanjut ke project sama kita. Pak Vivek, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Oke, makasih. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.